Halo sobat, kembali lagi dengan saya Anengsa Ningsih, NIM 21231115 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA B Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas laporan virtual lab, yaitu color sebagai salah satu bentuk perubahan energi dan laporan virtual lab gas ideal dengan dosen pengampu Dr. Anda Murtiani MPD. Selamat menyaksikan video saya. Yang pertama yaitu laporan virtual lab color sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Dengan tujuan percobaan, 1. Mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Kedua, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Dengan kompetensi, mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, serta mengolah data hasil pengukur menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya, teori dasar. Matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk hidup. Dengan matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dan dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil, serta banyak lagi manfaatnya. Saat ini PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai, sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi. Sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS tersebut untuk menambah ke dunia otomotif, di mana dibutuhkan mobil-mobil dengan energi matahari dan dana buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi juga sudah mengembangkan teknologi panel surya. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya smartphone, powerbank, dan lainnya. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Nah, maka dari itu bagaimana perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem di alam? Apakah pada setiap benda memiliki energi? Bagaimana perpindahan energi yang terjadi? Maka persoalan ini akan kita analisis bersama. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, aplikasi pad interactive simulation world energy and power. Yang ketiga, jaringan internet. Selanjutnya, prosedur kegiatan. Pada kegiatan 1, bukalah aplikasi pad interactive simulation pada komputer. Yang kedua, klik menu play with simulasi, kemudian pilih sub menu fisika, kerja, energi, dan daya. Lalu pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya, maka akan timbul sebagai tampilan berikut. Yang keempat, klik tombol play pada tampilan simulasi bentuk energi dan perubahannya untuk memulai menjalankan program. Yang kelima, pilih intro atau pengantar sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Yang keenam, beri tanda centang pada blok energi simbol. Yang ketujuh, pindahkan kubus iron atau besi di atas tungku. Kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut, maka tampilannya sebagai berikut. Yang kedelapan, catatlah jumlah E awal sebelum dipanaskan. Yang kesembilan, ubahlah suhu air dengan memindahkan head control atau pengatur suhu ke bagian hot atau panas. Yang ke-10, amati kenaikan suhu pada termometer. Kemudian catatlah jumlah energi E yang timbul. Yang ke-11, kembalikan head control pada posisi normal.
Amati jumlah energi yang masih berada pada kubus iron. Yang ke-12, ulangi percobaan tersebut dengan mengganti kubus iron dengan bata. Selanjutnya pada kegiatan 2. 1. Pilih energi sistem atau sistem energi pada bagian atas tampilan. Maka tampilannya seperti ini. 2. Beri tanda centang pada blok energi simbol. Ketiga, pilihlah salah satu sumber energi dengan mengklik gambar keran, kemudian buka keran air sehingga air keluar dari keran sehingga air menggerakkan turbin. Yang keempat, amati perubahan energi yang terjadi dari sumber energi atau air yang mengalir sampai ke tabung berisi air. Yang kelima, catat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. Yang keenam, ubahlah sumber energi dan catat kembali perubahan energi pada masing-masing perangkat. Yang ketujuh, catat hasil pengamatan ke dalam tabel. Selanjutnya, data pengamatan. Tabel 1, pengaruh perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada benda, yaitu pada hal kontrolnya pada panas dengan waktunya 0 dan jenis bendanya pada iron 6, pada brick 2 dan pada water 34, dan pada waktu 20 dengan jenis benda iron 20, brick 20 dan water 20, dan pada waktu 40 dengan jenis benda ironnya 40, bricknya 40 dan waternya juga 40. Selanjutnya pada dingin dengan waktu sekon yang pertama 0 dan jenis benda iron yaitu 6 dan pada brick 2 dan pada water 25, dan pada waktu 20 yaitu pada dingin dengan jenis benda dengan ironnya 4, bricknya 1 dan waternya 30. Selanjutnya pada dingin dengan waktu 40 dengan jenis benda pada iron 4 dan pada brick 1 dan pada water 30. Selanjutnya pada tabel 2 yaitu perubahan energi pada sistem. Pada sistem 1 yang pertama air mengalir, sistem kedua turbin, yang sistem ketiga air. Nah, perubahan energi yang terjadi yaitu mekanika elektronik ke energi panas. Yang kedua pada sistem 1 yaitu sinar matahari, sistem kedua turbin, dan sistem ketiga air. Dengan perubahan energi yang terjadi tidak menjadi perubahan energi. Pada yang ketiga yaitu sistem ketiga tiko dipanaskan dengan sistem 2 turbin dan sistem ketiga air. Dengan perubahan energi yang terjadi panas ke mekanik ke elektrik ke energi panas. Yang keempat, anak main sepeda pada sistem 1 dan sistem 2 nya turbin dan sistem ketiganya air. Perubahan energi yang terjadi kimia ke mekanik ke elektrik ke energi panas. Yang kelima yaitu air mengalir pada sistem 1 dan sistem kedua panel surya dan sistem ketiga air. Dengan perubahan energi yang terjadi tidak mendapat perubahan energi, dan seterusnya sampai 15 yaitu seperti pada tabel yang terlihat. Selanjutnya pengolahan data. Yang pertama, perhatikan gambar pada water iron brick yang tampak pada bagian intro pada saat benda belum diberi perlakuan. Apakah benda sudah memiliki energi? Bagaimana jumlah energi pada masing-masing benda? Maka jawabannya yaitu pada saat benda belum diberi sebuah perlakuan energi, pada setiap benda sudah ada air memiliki jumlah energi 34. Sebelum diberi perlakuan, brick memiliki 2E energi sebelum diberi perlakuan. Ane Marliran memiliki 6E energi sebelum diberi perlakuan. Yang kedua, berdasarkan data pada tabel 1, bagaimanakah yang terjadi pada termometer saat alat pemanas diubah dari cold normal ke hard? Maka jawabannya yaitu termometer akan mengalami sebuah penurunan suhu jika ada alat pemanas diubah menjadi cold, dan pada saat diubah ke hard akan mengalami kenaikan, dan akan kembali ke suhu normal jika alat pemanas berada di posisi normal atau tidak dinaikkan ataupun diturunkan. Yang ketiga, apakah yang terjadi pada jumlah energi yang tersimpan pada saat suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi? Maka jawabannya yaitu pada termometer ketika semakin tinggi suhunya maka akan semakin banyak jumlah energi yang bakal tersimpan di dalamnya. Yang keempat, apakah perbedaan jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi yang tersimpan pada benda setelah dipanaskan? Maka jawabannya yaitu pada perbedaan jenis benda sangat berpengaruh terhadap besarnya suatu energi. Contohnya yaitu pada zat cair itu terdapat banyak energi yang tersimpan di dalam jika dibandingkan dengan zat padat, sehingga energi yang tersimpan pada zat cair atau zat padat akan bertambah setelah dipanaskan.
Yang kelima yaitu berdasarkan tabel 1, buatlah grafik hubungan antara waktu dan jumlah energi yang tersimpan dalam benda pada jenis benda pertama, kedua, dan ketiga. Maka jawabannya itu berdasarkan pada prosesnya antara jenis benda pertama, kedua, dan ketiga memiliki persamaan dalam waktu, artinya setiap detik dipanaskan akan bertambah jumlah energi. Inilah segrafik hubungan antara waktu dan jumlah energi yaitu pada iron, brick, dan water. Selanjutnya ini gunakan data pada tabel 2. Nomor 6, apakah fungsi sistem 1? Fungsi yang terdapat pada sistem 1 adalah sebagai tempat di mana energi yang dipanaskan. Energi yang akan diteruskan ke sistem 2 maupun sistem ketiga. Tanpa ada sistem 1 maka tidak akan besar perubahan energi yang terjadi. Yang ketujuh, apakah fungsi sistem 2? Yaitu fungsi yang terdapat pada sistem 2 adalah sebagai perantara, pengatur, dan penghubung satu sama lain sistem 1 maupun sistem 2. Soal ke-8, apakah fungsi sistem ketiga? Yaitu fungsi yang terdapat pada sistem 3 ini adalah sebagai tempat di mana suatu energi dihasilkan sama terjadinya suatu perubahan energi dan sistem, dan juga berhasil energi terakhir di antara sistem 1 dan sistem 2. Selanjutnya soal nomor 9, apakah saat ketiga sistem tersebut dihubungkan pasti akan terjadi perubahan energi? Jelaskan. Maka berdasarkan percobaan yang telah dilakukan di atas, ketika sistem dihubungkan akan terjadi perubahan energi apabila ketiga sistem berhubungan. Contohnya yaitu pada sistem 1 adalah tiku yang dipanaskan, pada sistem 2 adalah turbin, dan sistem ketiga adalah air. Maka perubahan energi yang terjadi adalah panas ke energi mekanik, energi elektrik, dan ke energi panas. Sedangkan saat ketiga sistem dihubungkan dan tidak terdapat perubahan energi, misalnya saja pada sistem 1 sinar matahari, dan sistem 2 yaitu panel surya, dan sistem ketiga yaitu air, dan tidak terdapat perubahan energi yang terjadi di dalamnya. 10. Perubahan energi apa sajakah yang terjadi dalam sistem tersebut? Jawabannya itu bisa kita ambil salah satu contohnya pada sinar matahari dengan panel surya, yaitu untuk menyalakan sebuah lampu. Contohnya di sana terjadi suatu perubahan energi cahaya ke energi listrik, ke panas, serta ke energi cahaya yang terakhir. Selanjutnya tugas akhir. 1. Kemukakan pendapatmu tentang pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Berdasarkan menurut saya, suhu pada benda itu dipengaruhi oleh kalor, di mana kalor adalah bentuk energi yang disalurkan antara dua atau lebih sistem atau sistem ini, dan hitungannya berdasarkan perbedaan suhu di antara keduanya. Sedangkan suhu adalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin benda. Jika suhu adalah akibatnya, maka kalorlah menjadi penyebabnya. Soal nomor 2, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Berdasarkan menurut saya, jenis benda berpengaruh terhadap jumlah energi yang tersimpan di dalamnya, seperti halnya pada zat cair. Itu terdapat banyak energi yang tersimpan di bendungan dengan zat padatnya. Soal nomor 3, kemukakan pendapatmu tentang perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Berdasarkan pendapat saya, perubahan energi yang terjadi pada satu sistem itu tergantung pada hubungan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain, di mana apabila satu sistem saling berhubungan, maka akan terjadi perubahan energi di dalamnya. Dan apabila satu sistem tidak saling berhubungan, maka tidak akan terjadi yang namanya perubahan energi di dalamnya. Soal nomor 4, buatlah kesimpulan berkaitan dengan tujuan praktikum. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, pengaruh suhu terhadap energi tersimpan tersentuh yang pindah itu hanyalah energi. Sedangkan suhu hanya untuk mengukur tingkat panas atau dingin satu benda saja. Pada jenis benda pun energi yang tersimpan ini juga berpengaruh, dan pada masing-masingnya sistem-sistem itu saling berkaitan atau saling bergantung satu sama lain. Jika tidak berkaitan seperti tadi, maka tidak akan ada perubahan energi di dalamnya. Selanjutnya yaitu laporan virtual lab gas ideal. Dengan tujuan percobaan, 1. Menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. 2. Menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Yang ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetik gas. Selanjutnya, kompetensi. Mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukur menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya.
Terus teori dasar. Apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruangan tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangannya. Ini merupakan gambar 1, yaitu keadaan partikel gas monoatomik. Hukum Boyle-Gay-Luskas berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Persamaan hukum Boyle-Luskas dapat ditulis dalam bentuk seperti di bawah ini. Itu merupakan persamaan 1. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan atau konstan itu sebanding dengan jumlah mol atau NR. Oleh karena itu, persamaannya menjadi seperti berikut. PV per T sama dengan NR merupakan persamaan 2. R selanjutnya disebut konstan gas umum yang nilainya 8,31 J per mol atau 0,082 L atm per mol K. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Jika N sama dengan N per Na, maka persamaan gas ideal di atas dapat ditulis yaitu PV sama dengan N per A1 RT sama dengan N dalam kurung R per A1 dikali T. Itu merupakan persamaan ketiga. Jika R per Na sama dengan K, maka persamaannya akan menjadi seperti berikut. Maka itu persamaan 4. Dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat 23 J per K. Kecepatan relatif gas ideal yaitu V dikali RMS sama dengan akar dari V pangkat min 2. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkan dengan VRMS atau RMS merupakan Roth mean squaring. Gas yang memiliki massa benda untuk jumlah molekul yang sama, kecepatannya relatifnya berbeda pula. Selanjutnya prosedur kegiatan. A. Tahap persiapan. 1. Buka laptop atau netbook. 2. Hidupkan laptop atau netbook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 4. Carilah tempat di mana software aplikasi gas properties disimpan. 5. Observasi aplikasi gas properties. Buka dengan tampilan sebagai berikut, dengan keterangan gambar: A. Menu kontrol, B. Pompa gas, C. Penunjuk nilai tekanan, D. Penunjuk nilai suhu, E. Penutup ruang gas, F. Ruang gas, G. Pengatur volume ruang, H. Pengatur suhu, I. Tombol play, dan next, J. Pengatur jenis gas. Selanjutnya yang B, yaitu pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. 1. Bukalah aplikasi gas properties pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Aturlah terlebih dahulu parameter konstan atau konstan parameter pada gas, yaitu tekanan pada menu kontrol. Yang ketiga, kemudian tarik tuas pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Perhatikan pada menu kontrol, jumlah molekul pada kolom gas ini camber pada bagian heavy special. Perhatikanlah apa yang terjadi, maka tampilannya akan seperti bawah ini. Yang keempat, kemudian variasikanlah suhu dengan menggunakan pengontrol suhu, atau dipanaskan atau didinginkan. Yang kelima, amatilah perubahan terhadap tekanan pada penunjuk nilai tekanan dan volume gas dengan memperhatikan perubahan volume ruang gas, maka tampilannya akan seperti ini. Yang keenam, carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2, kemudian masukkan data pada tabel 1A. Tabel 1A menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan. Jumlah partikelnya yaitu 300 molekul. 1 dengan suhu 300 dan tekanan 70,0 dan volume 17,742 kali 10 pangkat min 12. Yang kedua yaitu suhunya 100 dan tekanannya 23,0 dan volumenya 17,00 dikali 10 pangkat min 12. Yang ketiga yaitu suhunya 200 dengan tekanan 47,0 dan volumenya 17,617 dikali 10 pangkat min 12. Yang keempat yaitu dengan suhu 250 dengan tekanan 58,0 dan volume 17,88 kali 10 pangkat min 12. Yang kelima yaitu dengan suhu 215 dengan tekanan 50,0 dan volume 17,802 dikali 10 pangkat min 2.
Yang ketujuh, dengan prosedur yang sama, tetapkanlah nilai suhu yang akan digunakan. Pada menu kontrol, tetapkanlah temperatur sebagai variabel konstan. Kemudian masukkan nilai suhu pada menu Advanced Option, lalu pompakan gas ke dalam ruang. Amatilah perubahan tekanan dan volume gas. Yang kedelapan, variasikan jumlah partikel gas dalam ruang tertutup. 9. Carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2. Kemudian masukkan data pada tabel 1B. Maka pada tabel 1B menentukan volume gas dengan suhu konstan suhunya yaitu 300 K, dengan jumlah partikelnya yaitu 100 dan tekanannya 23 dan volumenya 1,900 kali 10 pangkat 11. Dan nomor 2 yaitu jumlah partikelnya 50 dan tekanannya 12 dan volumenya 1,725 dikali 10 pangkat 11. Yang ketiga dengan jumlah partikel 200 dan tekanan 37 dan volume 800 dikali 10 pangkat 11. Yang keempat dengan jumlah partikel 300 dengan tekanan 70 dan volume 1,774 kali 10 pangkat 11. Yang kelima jumlah partikel 400 dengan tekanan 93,5 dan volume 1,771 dikali 10 pangkat 11. Yang C, perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. 1. Percobaan selanjutnya yaitu membandingkan kecepatan relatif antar gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Untuk itu, atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset. Yang kedua, kemudian pada menu kontrol klik tombol Measurement Tools, kemudian klik Species Information, maka akan muncul kotak yang menempelkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata gas ringan dan gas berat. Yang ketiga, aturlah jumlah molekul pada bagian gas in camber atau jumlah molekul gas berat dan gas ringan yang sama. Maka tampilannya seperti ini. Dari data kecepatan rata-rata yang didapatkan, carilah kecepatan relatifnya menggunakan persamaan 5. Kemudian bandingkanlah hasil antar gas berat dan gas ringan. Tabel 2 membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan, yaitu hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya pengolahan data. 1. Hitunglah kapasitas kalorimeter dengan menggunakan rumus di atas untuk setiap data yang diperoleh. Dimasukkan ke dalam tabulasi kapasitas kalor atau C1 pada kolom terakhir. 2. Nyatakan hasil deviasi perhitungan ke tabulasi data berikut ini. 1. Pada CI-nya yaitu 0,093 dengan delta I 0,887 dan nomor 2 C1-nya 0,031 dengan delta I-nya 0,939. Nomor 3 CI-nya 0,021 dan delta I-nya 0,76. Nomor 4 dengan CI 0,056 dengan delta I 0,914. Yang kelima dengan CI 0,058 dan delta I 0,39. Dengan hasilnya 0,97 dan delta I-nya dengan hasil 3,88. Nomor 3, kapasitas kalorimeter yang dilaporkan memenuhi yaitu 4,85 J. Yang keempat, hitunglah kapasitas kalor jenis logam dengan memakai rumus data untuk setiap data yang diperoleh. Dimasukkan hasilnya ke tabulasi perhitungan berikut ini, yaitu dengan CI nomor 1 0,227 dan delta I nya 1,133. Nomor 2 dengan CI dengan 0,20 dan delta I nya 1,153. Nomor 3 CI nya 0,0033 dengan delta I 1,32. Dan nomor 4 CI-nya 0,4 dan delta I-nya 0,953. Nomor 5 dengan CI 0,50 dan delta I 0,893 dengan jumlah CI 1,353 dan jumlah delta I yaitu 5,412. 5. Kapasitas kalorimeter yang dilaporkan memenuhi yaitu 6,7669 Joule. Selanjutnya tugas akhir. 1. Kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah perubahan tekanan saat gas dipanaskan atau didinginkan? Maka jawabannya yaitu pada saat ruangan tertutup, keadaan gas dipengaruhi oleh tekanan suatu volume dan molekul gas dapat disimpulkan pada saat suhu dipanaskan, maka tekanannya akan meningkat atau lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika pada suhu didinginkan, maka suhu akan memberi indah apabila dibandingkan dengan pada saat dipanaskan tersebut. Nomor 2, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh jumlah partikel terhadap volume gas ideal. Bagaimana perubahan tekanan saat jumlah molekul ditambah atau dikurang?
Maka jawabannya dapat kita lihat pada percobaan yang telah kita lakukan di atas. Itu jumlah partikel terhadap volume gas ideal sangatlah berpengaruh dan terdapatlah perbedaan volume terhadap masing-masing jumlah artikelnya, dikarenakan adanya pengaruh jumlah partikel volume gas ideal tersebut. Nomor 3, menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul gas berat dan gas ringan? Jawabannya yaitu perbedaan kecepatan molekul. Jika semakin meningkat temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat. Semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Molekul gas yang lebih ringan lebih cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Nomor 4, buat kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Jawabannya yaitu ada pengaruh suhu pada gas ideal itu pada ruangan tertutup. Keadaan gas dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan molekul gas. Dapat disimpulkan pada saat suhu dipanaskan maka tekanannya akan meningkat atau bisa lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika pada suhu didinginkan maka suhu akan lebih rendah apabila dibandingkan dengan pada saat dipanaskan tersebut, di mana pengaruh jumlah partikel ini sangatlah berpengaruh terhadap volume gas ideal.